Pernah nggak sih ngalamin hari yang apesnya tuh kayak nggak ada habisnya? Sampai rasanya tuh lucu saking parahnya. Nah, pembahasan kali ini terinspirasi dari hari yang super sial, tapi justru dari situ muncul sebuah pencerahan tentang cara kita semua memecahkan masalah. Yuk kita mulai. Cerita ini diawali sama rentetan kesialan yang nimpa penulisnya. Dan ya, seperti kebanyakan hari buruk lainnya, semuanya dimulai dari masalah mobil. Coba bayangin, air radiator mobilnya bocor terus. Montir yang udah pengalaman banget nih langsung nebak. Ah, ini sih pasti pompa airnya. Pede banget kan? Tapi setelah dibongkar ternyata masalahnya sepele banget. Cuma selang karet yang sobek. Di sini pengalaman justru jadi bumerang. Terus, ada lagi masalah kecil tapi nyebelin. Beli teko kopi baru, kopinya malah jadi aneh rasanya. Sepele ya, tapi ini kayak nambah-nambahin daftar kesialan di hari itu. Nggak berhenti di situ, komputernya kena ancaman virus. Mimpi buruk banget kan? Ada teknisi yang coba bantu dari jauh. Niatnya baik sih, tapi malah bikin komputernya ngelok total. Setelah panik berjam-jam, tiba-tiba masalahnya hilang gitu aja, misterius. Lega sih, tapi aneh banget. Dan drama berlanjut, ban baru loh yang harganya lumayan mahal, tiba-tiba kempes di jalan. Ternyata sobekannya kecil doang, tapi karena mobilnya sempet jalan dikit, ya udah bannya rusak parah, nggak bisa ditambal. Dari masalah sepele, jadi rugi besar. Udah ngelewatin semua drama itu, dia buru-buru mau meeting penting. Udah kena macet, parkiran penuh sesak, akhirnya berhasil masuk gedung, dan kejebak di lift. Nah, ini dia klimaksnya. Disinilah momen yang mengubah segalanya. Pas dia pencet tombol darurat, petugas keamanan dari intercom nanya, "Bapak beneran kejebak di lift?" Hah? Pertanyaan aneh ini justru jadi pemicunya. Dia jadi mikir, kok bisa ya akal sehat kadang jadi nggak masuk akal sama sekali? Rangkaian kejadian tadi itu bukan cuma soal masih buruk loh. Ini gejala dari sesuatu yang lebih dalam. Gimana cara kita mikir, itu kadang malah bikin kita salah jalan. Yuk kita bedah kenapa bisa gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa sih hal-hal kayak gini bisa terjadi? Apa montir, teknisi, sama satpam tadi emang nggak kompeten? Atau jangan-jangan ada yang salah sama cara kita semua berpikir? Nah, ini ironisnya. Hal-hal yang paling kita andelin, pengalaman, pengetahuan, keahlian, itu justru bisa jadi jebakan. Montir tadi terlalu pede sama pengalamannya. Teknisi tadi terlalu ngandelin pengetahuannya. Mereka fokus sama apa yang mereka tahu, sampai nggak lihat masalah yang sebenarnya ada di depan mata. Jadi poin utamanya tuh ini. Keahlian kita di satu bidang, itu bisa bikin kita buta sama kemungkinan lain. Kita butuh sebuah kerangka berpikir baru, semacam akal sehat tingkat lanjut, biar kemampuan kita nggak malah jadi bumerang. Oke, sekarang kita masuk ke toolkit yang pertama. Ini sebuah metode buat bikin kita ngelihat segala situasi dengan lebih jernih. Tujuannya simpel banget sebenarnya. Misahin antara fakta, apa yang beneran terjadi, sama perasaan kita. Alias apa yang kita pengen atau yang kita pikir seharusnya terjadi. Ini langkah pertama buat dapet kejelasan. Jadi, ada 3 kacamata buat ngelihat masalah. Pertama, kacamata ada. Ini soal fakta apa adanya. Konsumsi bensin mobil ini boros. Kedua, kacamata perlu. Ini soal standar atau ekspektasi. Mobil itu kan seharusnya irit. Terakhir, kacamata ingin. Ini soal keinginan pribadi. Aku pengen mobil yang gak pernah rewel. Masalahnya, kita sering banget nyampur adukin ketiganya. Coba deh, renumin sebentar. Kalau mobil kamu boros, apa yang pertama kali muncul di pikiran? Langsung ngeluh, duh pengen mobil baru deh. Itu ingin atau mikir, kok mobil ini boros banget sih? Kan harusnya nggak gini. Itu perlu atau kamu fokus ke faktanya dulu? Kuncinya itu urutan. Selalu mulai dari fakta. Pakai kacamata ada dulu. Sebelum emosi dan ekspektasi ngambil alih, lihat dulu kenyataannya gimana. Faktanya, mobil ini konsumsi BBM-nya 1:8. Nah, dari situ baru kita bisa mikir langkah selanjutnya. Titik awalnya jadi kuat. Oke, sekarang kita ke toolkit kedua. Yang ini fungsinya buat mastiin kita ngelihat masalah dari semua sisi, 360 derajat, gak ada yang kelewat. Ingat cerita montir tadi? Dia ahli mesin. Jadi dia cuma bukan laci mesin aja, dia nggak kepikiran kemungkinan lain. Nah, pemikiran spesialis itu seringkali sempit. Biar dapat gambaran utuh, kita harus cek semua laci secara sistematis. Ini dia 4 laci yang harus kita cek kalau ada masalah. Sumbernya dari mana nih? Apa dari manusia, kesalahan orangnya,
Dari peralatan, alatnya yang rusak, dari material, bahan yang jelek, atau dari metode, cara kerjanya yang salah. Contoh gampangnya gini, tangan kamu memar abis diambil darah. Refleks pertama pasti nyalahin perawatnya kan? Manusia. Tapi tunggu dulu, gimana kalau jarum suntiknya yang tumpul? Peralatan. Atau mungkin ada masalah sama sampel darahnya? Material. Atau jangan-jangan prosedur pengambilan darahnya yang keliru? Metode. Dengan ngecek semua laci, kita nggak bakal buru-buru nyimpulin. Oke, jadi gimana cara kita gabungin dua alat ini jadi satu sistem pemecahan masalah yang powerful? Yuk kita rangkum. Prosesnya cuma 2 langkah simpel. Pertama, dapetin kejelasan dengan pakai 3 kacamata. Mulai dari ada, pisahin fakta dari perasaan, ingin, dan ekspektasi. Perlu. Kedua, dapetin gambaran utuh dengan buka 4 laci, manusia, peralatan, material, dan metode. Kombinasi ini bakal ngasih kamu pemahaman yang jernih dan lengkap soal masalah apapun. Ini bukan cuma teori loh, tapi alat yang bisa langsung dipakai. Coba deh pikirin satu aja masalah yang lagi kamu hadapin sekarang. Dengan 3 kacamata dan 4 laci ini, kira-kira pendekatan apa yang bakal kamu lakuin secara beda mulai hari ini?